Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Khairil Paipasani MSI, Ibu Juhairiah MPD, dan Ibu Indah Budiarti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurjana, Iliin, Indriani, Yulia Mahroti, dan juga Wulan Nurjana. Pada kesempatan kali ini, kami menjelaskan tentang penilaian kelas di sekolah SMP SMA pada pembelajaran matematika. Adapun tujuan materi ini, yang pertama yaitu mengetahui pengertian penilaian, yang kedua mengetahui kriteria penilaian kelas, yang ketiga mengetahui istilah-istilah dalam penilaian kelas, yang keempat mengetahui teknik penilaian kelas. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilaksanakan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan, pemilihan, dan penggunaan alat penilaian. Pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Rambu-rambu penilaian kelas meliputi prinsip-prinsip penilaian kelas, ruang lingkup, dan juga sasaran pengguna model penilaian kelas. Kedua, kriteria penilaian kelas. Adapun kriteria penilaian kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, validitas. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Dalam menyusun soal sebagai alat penilaian, perlu memperhatikan kompetensi yang diukur dan menggunakan bahasa yang tidak mengandung makna ganda. Misal, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, guru ingin menilai kompetensi berbicara. Bentuk penilaian valid jika menggunakan tes lisan, tetapi jika menggunakan tes tertulis, penilaian menjadi tidak valid. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau keajekan hasil penilaian. Penilaian reliable atau ajek memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misalnya, guru menilai suatu proyek. Penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk melaksanakan proyek dan penskoran harus jelas. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan hanya pada penugasan materi atau pengetahuan. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil kompetensi peserta didik. Yang kelima, objektivitas. Penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam memberikan skor. Yang keenam, mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Baik, materi selanjutnya istilah-istilah dalam penilaian kelas. Yang pertama, ketuntasan belajar minimal atau KBM. KBM adalah kriteria pencapaian ketuntasan minimal pada satu atau dua kompetensi dasar. Contohnya, ketuntasan mata pelajaran IPA pada kompetensi dasar 1 adalah 65. Setelah diadakan ulangan pada kompetensi dasar tersebut, siswa memperoleh nilai 65 atau menguasai materi pada kompetensi dasar tersebut sebanyak 65%. Siswa tersebut sudah memenuhi ketuntasan belajar minimal. Yang kedua, penilaian harian atau PH. Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa secara berkala setelah menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar.
penilaian harian lebih kompleks dan tidak hanya sebagai ujian. Yang ketiga, penilaian tengah semester atau PTS. Penilaian tengah semester adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan beberapa minggu kegiatan pembelajaran. Penilaian ini mencakup seluruh indikator pada KD tersebut. Yang keempat, penilaian akhir semester atau PAS. Penilaian akhir semester ini adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa di akhir semester ganjil atau semester genap. Mencakup seluruh indikator pada semua KD. Sebelumnya digunakan istilah dengan UAS atau ujian akhir semester. Yang kelima, penilaian akhir tahun atau PAT. Sebelum penilaian akhir tahun digunakan istilahnya UKK atau ujian kenaikan kelas. Penilaian akhir tahun itu terdiri dari materi soal pada semester ganjil 25% dan semester genap 75%. Yang keenam, angka partisipasi kasar atau APK. Angka partisipasi kasar ini adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Contohnya, angka partisipasi kasar SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 tahun sampai 12 tahun. Angka partisipasi kasar ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target, dapat dilakukan misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidik yang berasal dari daerah maupun pusat. Yang ketujuh, angka partisipasi murni atau APM. Angka partisipasi murni ini adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia di sekolah tingkat pendidikan tertentu. Seperti angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni ini merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Yulia Makhroti. Materi berikutnya yaitu tentang teknik penilaian kelas. Berikut ini adalah teknik-teknik penilaian kelas. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, dan lain-lainnya. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen sebagai berikut. A. Daftar cek atau checklist. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penugasan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya antara benar dan salah, dapat diamati dan tidak dapat diamati, sehingga dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. B. Skala penilaian atau rating scale.
Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilaian memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Misalnya, skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Teknik yang kedua yaitu penilaian sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilainya terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik, yaitu A. Observasi perilaku. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. B. Pertanyaan langsung. Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik tersebut. C. Laporan pribadi. Peserta didik diminta untuk membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Nah, dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya seperti apa. Teknik yang ketiga yaitu penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi yang akan diuji. B. Materi, misalnya kesesuaian soal dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian pada kurikulum. C. Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. D. Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Misalnya seperti makanan, pakaian, hasil karya seni berupa patung, lukisan, gambar yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, ataupun logam. Nah, penilaian produk biasanya menggunakan dua cara. Yang pertama, cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Yang kedua, cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk. Yang kelima, ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk satu mata pelajaran. Akhir satu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Yang keenam, ada penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Ada beberapa jenis penilaian diri. Yang pertama, penilaian langsung dan spesifik, yaitu penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, ada penilaian tidak langsung dan holistik,
yaitu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Yang ketiga ada penilaian sosioafektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional. Berikut ini sumber materi dari video presentasi kami. Demikian video penjelasan dari kelompok 8 tentang penilaian kelas di sekolah SMP SMA pada pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.